441. Rajit tidak menyangka dengan tindakan Yanto ini, dan begitu pula dengan Jesslyn yang berdiri di samping Damar. Rajit menganggap remeh pada Damar. Meskipun mereka sama-sama membeli tiket pesawat kelas atas, tetapi harga tiket kelas atas sebenarnya tidak terlalu mahal juga. Orang-orang kelas menengah pun mampu membeli tiketnya. Apalagi pakaian Damar sama sekali tidak mirip dengan yang dikenakan oleh orang kaya. Bajunya sangat biasa, dan tidak memakai aksesoris seperti jam tangan atau sepatu yang mahal. Anak muda kaya zaman sekarang, jam tangan mahal adalah aksesori pokok, dan setidaknya pakaiannya harus yang mahal. Jadi, Rajit tidak terlalu mementingkan Damar, karena dia merasa sangat gampang untuk menyelesaikan orang seperti ini di kota YZ. Tetapi sekarang, Yanto telah membungkuk pada Damar dan ekspresinya penuh hormat. Siapakah Yanto Kunchara itu? Dia adalah pria terkaya di kota YZ. Meskipun dia sangat rendah hati dalam sehari-hari, namun kedudukannya tidak akan tergoyang. Tidak ada orang yang pantas baginya untuk membungkuk dalam seluruh kota YZ, bahkan seluruh negeri pun tidak banyak. Namun sekarang, dia telah membungkuk pada Damar. Jesslyn pun memandangnya dengan bingung. Dia mengerti siapa ayahnya ini, dia tidak pernah melihatnya membungkuk kepada seseorang dalam seumur hidupnya. Dan, dia tidak pernah melihat ayahnya begitu hormat pada seseorang sebelumnya. Dia melirik Damar seketika, dan menelan ludah. Ekspresi Damar tetap tenang, dia tersenyum padanya. "Halo. Sudah lama tidak bertemu." Kemudian, dia melirik ke arah Rajit sambil dengan senyuman tipis. Tubuh Rajit lekas gemetar, dan dia merasa sangat pusing saat ini. Pertama, dia mengangguk Jesslyn. Lalu dia menyinggung Damar yang sangat dihormati oleh Yanto. Dan juga, dia bahkan mengancam Damar sebelumnya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Melihat Damar tetap tersenyum, bagian punggungnya Rajit segera berkeringat dingin. "Apa tujuanmu datang ke kota YZ?" tanya Yanto lagi pada Damar. Damar menjawab, "Untuk melakukan sesuatu." Yanto berkata, "Apakah ada yang menjemputmu? Kalau tidak ada, biarkan aku yang mengantarmu saja." "Boleh saja." Damar tersenyum, "Kalau begitu, terima kasih ya. Selain itu, kamu tidak perlu begitu sopan terhadapku, panggil saja aku Damar." "Silakan mengikuti aku," Yanto berkata. Lalu, dia mengambil tas ransel Jesslyn secara alami dan bertanya, "Oh iya, bagaimana kamu bisa datang dengan Jesslyn?" Damar menjawab, "Aku bertemu dengannya saat di pesawat, dia duduk di sebelah aku. Dan dia mengalami sedikit masalah dengan pria yang menyapamu tadi, kita berkenalan setelah itu." Selama mereka berbicara, kebetulan Rajit berdiri di samping mereka. Dan Rajit hampir menangis setelah mendengar kata-kata ini. Tetapi mereka tidak meladeni Rajit dan langsung melewatinya. Jesslyn memandang Yanto dan Damar, dia bertanya setelah sadar kembali, "Ayah, bagaimana kamu bisa mengenal Damar?" Yanto menjawab, "Itu adalah hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu." "Jesslyn, ingatlah, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kita harus melakukan yang terbaik selama Damar membutuhkan bantuan kita, bahkan jika kita akan bangkrut." Gadis itu menelan ludah dan memandang Damar dengan penasaran. Pandangan matanya terlihat tidak percaya. Pada detik ini, dia baru mempercayai Damar tidak jual mahal padanya sebelumnya. Sambil berbicara, mereka telah tiba di tempat parkir. Mereka menaik ke sebuah mobil. Yanto berkata, "Damar, berilah aku alamat tujuanmu." Damar memberi alamat Red Rose kepadanya. Yanto menyetir mobil setelah menyalakan GPS. "Berapa lama kamu bertetap di kota YZ? Kalau bisa, aku ingin mentraktirmu untuk makan. Jika aku bisa menyelesaikan dengan lancar, mungkin malam ini atau besok. Kalau tidak lancar, mungkin akan membutuhkan beberapa hari," jawab Damar. Yanto sudah tahu kalau dia adalah seorang Night Watcher, maka dia mengira Damar datang untuk menyelesaikan misi.
Dia tidak bertanya apa misinya, sedangkan dia bertanya, "Kalau bisa, aku akan mentraktirmu makan pada besok siang." Damar berpikir sejenak lalu mengangguk. Oke. Jesslyn benar tidak tahu mengapa ayahnya bersikap seperti itu pada Damar. Dan bahkan berkata mau mereka bangkrut pun juga akan tetap membantunya. Dia duduk di sebelah ayahnya, dan melirik Damar yang duduk di belakang dengan diam-diam. Lalu, dia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan padanya, "Apa hubunganmu dengan ayahku? Siapa kamu sebenarnya?" Damar duduk di belakang dan menatapnya sambil tersenyum. Dia mengetik, "Coba tebaklah." Jesslyn menatap ponselnya dengan kesal. Dia membalas, "Ya sudah kalau begitu, aku juga tidak terlalu penasaran." Damar tertawa dan tidak melihat ponselnya lagi. Melihat Damar tidak membalas pesannya lagi, Jesslyn semakin kesal. Dan Yanto terus mengobrol dengannya. Dia bertanya apakah Damar sudah menikah atau sudah mempunyai pacar. Damar pun membalasnya dengan sabar. Sekitar 1 jam kemudian, Yanto menghentikan mobil. "Sudah sampai di tujuan. Aku pergi duluan ya." "Terima kasih," kata Damar. "Sama-sama, aku senang bisa membantumu." Dia berkata lagi, "Kalau ada apa-apa, silakan hubungi aku. Apa kamu punya nomorku? Mari kita bertukar nomor kontak." Jesslyn merasa tanpa daya. Dia merasa sangat sulit untuk membayangkan sikap ayahnya terhadap Damar ini. Meminta nomor pun, sepertinya dia harus melihat suasana hatinya Damar. Damar mengangguk, "Baiklah." Setelah itu, Yanto berkata, "Aku akan meneleponmu besok." "Ya." Damar tersenyum padanya. "Sampai jumpa." Jesslyn mengecek ponselnya, dan Damar masih belum membalas pesannya. Setelah Yanto menyalakan mobil dan melaju dengan jauh, Damar baru mengeluarkan ponselnya lalu mengirim pesan untuk Red Rose, "Aku sudah sampai di tujuan." Di sisi lain, mobilnya Yanto dan Jesslyn. Mobil sedang melaju dengan pelan. Suasana hatinya Yanto sepertinya bagus, dia bahkan bersenandung. Jesslyn sungguh tanpa daya. Ini pertama kali dia melihat ayahnya begitu senang ketika menemui seseorang. Dan rasa ingin tahunya terhadap Damar semakin banyak. "Ayah, siapa itu Damar? Untuk apa kamu bersikap seperti itu? Memangnya dia adalah anggota keluarga Ardiansyah di kota LH? Meskipun iya, kamu tidak perlu bersikap sopan seperti tadi. Apakah dia adalah anggota keluarga kaya di kota NJ?" tanya Jesslyn. "Keluarga kaya?" Yanto mengerutkan bibir. "Keluarga kaya bukan apa-apa di hadapannya, kamu tidak mengerti ini." Jesslyn tidak puas, memangnya dia benar sangat hebat. Yanto menoleh dan meliriknya, "Ngomong-ngomong, Damar berkata dia masih bujang sebelumnya, alangkah baiknya kalau kamu bisa menikah dengannya." "Sayang sekali, kamu tidak layak untuknya, sayang sekali." Mendengarkan ini, Jesslyn merasa sangat marah. Dia menatap ayahnya dengan kesal. "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku tidak layak baginya?" Ya, putriku adalah gadis yang paling cantik." Yanto menghiburnya. Gadis itu mendengus. Jesslyn melihat pemandangan yang di luar jendela, lalu melirik kotak obrolannya dengan Damar di layar ponsel. Bersambung 442. Di sisi lain, tujuan Damar yaitu pintu gerbang sebuah kompleks. Saat ini, dia sedang berdiri di dekat pintu gerbang. Beberapa menit setelah dia mengirim pesan, dia melihat seorang wanita yang memakai gaun merah sedang berjalan menujunya. Tempat yang dilaluinya menjadi sebuah pemandangan yang indah. Satpam-satpam pun terus menatapnya ketika dia berjalan. Wanita itu tiba di pintu gerbang dan membuka pintu tersebut. "Silakan masuk," ajaknya. Damar menyadari kegembiraan dalam pandangan matanya, sepertinya dia ingin memakan dirinya. "Brengsek," maki Damar dalam hatinya, "semoga aku bisa bertahan kesucian." Dia berbatuk sebentar, lalu mengikutinya masuk ke dalam kompleks tersebut. Baru saja masuk, Red Rose langsung mendekatinya.
lalu menggandeng lengannya. Seluruh badannya menempel pada badannya Damar, dan dia merasa perasaan yang aneh di lengannya. Damar merasa pusing, dia segera menarik tangannya kembali. Tolong yang serius, di mana orangnya? Aku memang serius, kamulah yang berpura-pura. Memangnya kamu tidak ingin melakukan sesuatu denganku? Kata Red Rose dengan menggoda. Satpam yang berdiri di gerbang merasa bergeras setelah mendengarkan itu. Damar lekas mengerutkan alis. Jika wanita lain yang menggodanya seperti ini, dia pasti akan berhubungan dengannya langsung. Tetapi Red Rose, dia benar sedikit tidak berani. Karena wanita ini sangat licik dan agak psikopat. Tidak ada yang tahu apa dalam pikirannya. Meskipun dia terlihat ingin bekerja sama dengan dirinya, tetapi dia tetap bertindak pada Audrey dan Lisa dalam situasi seperti ini. Jadi, seandainya Damar berhubungan intim dengannya, kemungkinan besar dia akan diracuni oleh wanita ini. Aku tidak bersedia sama sekali, Damar mengerutkan bibir. Pria yang berbohong, Red Rose berkata, ikutilah aku, dan juga, kamu tidak akan bisa kabur dari tanganku malam ini. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan ke sebuah bungalow, lalu Damar merasa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Hanya ada suara satu orang yang bernapas di dalam, Audrey dan Lisa tidak berada di dalamnya. Mereka tentu tidak berada di dalam. Aku tahu kamu tidak akan negosiasi dengan ibu ketika kamu melihat mereka. Dan kamu bahkan akan langsung menghajar aku dan ibu. Red Rose mengerutkan bibirnya. Hubungan kami hanya bekerja sama saja. Damar menatapnya dengan serius. Kalau aku menemukan bahwa kamu telah mengkhianati aku tidak akan mengampunimu. Dasar pria. Red Rose memalingkan kepala. Kedua gadis itu sangat aman saat ini, dan tidak ketakutan sama sekali. Lalu, dia membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Dia berteriak, "Ibu, Damar sudah datang." Damar berjalan masuk juga, dia mendengar suara air dari dapur di dalam. Seorang ibu tua sedang mencuci piring, dan dia meletakkan piring setelah mendengar panggilannya Red Rose. Dia mengelap tangannya dengan kain, kemudian dia keluar dari dapur. Dia terlihat seperti wanita tua yang normal saja, namun Damar tetap waspada pada wanita tua ini. Dia meliriknya dari atas ke bawah, dan merasa sosok ini pasti tidak mudah. Ya, beliau dapat menyelinap kedua orang gadis dari pengawasan Darknet dari kota NJ hingga kota YZ. Ini benar merupakan hal yang mengejutkan Damar. Wanita tua itu sedang melirik pada Damar juga. Dia tersenyum. Pria muda ini memang hebat, bahkan mencapai tingkat dewa dalam waktu 5 tahun. Jika setelah 30 tahun, meskipun masih tidak selevel dengan Iman Armada, tetapi kamu sudah cukup melawan Hotgas. Namun, sayangnya, perang sudah akan dimulai. Damar mengerutkan kening dalam-dalam. Red Rose tidak khawatir kalau Damar akan bertindak di tempat ini, karena Night Watcher tidak akan bergerak di hadapan umum. Jika Damar melakukan sesuatu pada wanita tua ini, maka ini akan membuat keributan besar, dan melanggar prinsip seorang Night Watcher. Dia tersenyum tipis, lalu memperkenalkan kepadanya, Damar, biarkan aku memperkenalkan padamu. Ini adalah Ibu Morgan, panggil saja Ibu padanya. Selesai berkata, dia menutup pintu, mari kita berbicara di sofa. Damar memandang kepada Ibu Morgan, lalu bertanya dengan tenang, di mana mereka? Tidak usah cemas, Ibu Morgan menjawab, dua gadis itu imut dan lucu, aku tidak akan melukai mereka. Mereka sangat aman sekarang, hanya ditahan saja, dan tidak terluka sama sekali. Mari kita duduk dulu lalu berbicara dulu. Wajah Damar tetap tegas, dia berjalan ke arah sofa dan duduk. Dia mengangkat kepala dan bertanya pada Ibu Morgan, apa yang kamu ingin bicarakan? Ibu Morgan menghelakan napas dan berkata, Aku ingin mengajakmu bergabung dengan Red Lotus. Aku telah menemukan harapan dari kamu. Ketika mendengarkan ini, Damar hanya bisa mencibir. Menurutmu, ini mungkin terjadi?
Kalian para Red Lotus hanyalah anjing di hadapan mereka. Ibu Morgan menatap Damar dan berkata dengan tenang, kamu jangan menolak dulu, dan tidak usah berbicara seperti itu. Jika tujuanmu adalah mengundangku, maka aku menolaknya sekarang. Beritahulah posisi Audrey dan Lisa saat ini, cepat lepaskan mereka, aku masih bersedia untuk negosiasi sekarang. Setelah itu, Damar melirik Red Rose yang di samping. Selain itu, aku memberitahumu sesuatu. Lukas Hadrian sudah terjatuh dalam tanganku. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Jadi, kamu sudah bisa pergi dari Red Lotus dengan aman. Red Lotus tertegun lalu bertanya, kamu sudah menangkap Lukas Hadrian. Dari mana kamu menangkapnya? Aku pergi ke Sin City dan menangkapnya di sana, jawab Damar dengan pelan. Kali ini, wajah terkerutnya Ibu Morgan menunjukkan ekspresi kaget. Kamu pergi ke Sin City lalu bisa keluar dari kota itu lagi. Damar mengangguk kepala, iya. Red Rose terlihat sedikit gembira. Namun, Ibu Morgan menghelakan napas. Anak muda, jangan berburu-buru untuk menolakku. Hari ini aku ingin mengajakmu bergabung dengan Red Lotus. Dengarkanlah perkataanku dulu, lalu pertimbangkanlah dengan baik-baik. Biarkan aku menceritakan masa lalu Night Watcher dengan Red Lotus. Ibu Morgan berkata, namun, aku ingin bertanya sesuatu sebelum itu. Tentunya kamu pernah dengar sebuah pepatah saat melawan Red Lotus atau yang lain. Pilihan yang berbeda. Damar terdiam, dia tidak mengakui maupun menyangkal. Dia memang pernah mendengarnya sebelumnya. Eden pernah berkata demikian, dan begitupun dengan orang-orang dari Sin City. Ibu Morgan tersenyum, kamu tahu siapa musuh yang kita hadapi. Setelah semua hal itu terjadi, ada orang yang memilih untuk bersembunyi. Orang-orang itu mendirikan sebuah organisasi, yang bernama Voyage. Kamu seharusnya sudah tahu tentang organisasi ini. Organisasi ini terpecah belah, beberapa orang yang memilih untuk mengalah adalah pendirinya Red Lotus, dan beberapa orang yang melawannya adalah pendirinya Night Watcher. Setelah mendengarkan ini, pandangan matanya Damar berubah seketika. Tetapi wanita tua itu malah tertawa. Dia memperlihatkan lengannya, ada sebuah tanda lotus berwarna ungu di dekat pergelangan tangannya. Dia bertanya, apakah kamu tahu maksud dari bunga lotus ini? Bersambung. 443. Jika terlalu lama berlutut, maka akan terbiasa. Mendengar tentang Purple Lotus, Damar tidak tahan lalu menengadah dan memandang pada tato yang ada di lengannya Ibu Morgan. Meskipun sudah bertahun-tahun, tetapi tato ini masih terlihat seperti baru. Hanya ada 7 orang yang berada ketika generasi pertama Red Lotus didirikan, dan kami hanya bertingkat puncak saja. Red Lotus masih sebuah rahasia bagi seluruh kota. Night Watcher atau organisasi yang lain pun tidak tahu keberadaan kami sampai sekarang pun. Dan pada hari biasa, kami juga tidak banyak mengurusi masalah-masalah Red Lotus. Damar sedikit penasaran ketika mendengarnya. Lalu, setelah Red Lotus pelan-pelan berkembang, kami akan memilih leader yang memimpin Red Lotus. Tetapi sebagian besar waktu, leader ini tetap mendengarkan opini-opini kami. Tentu saja, dengan berlalunya waktu, kami bertujuh mulai mengabaikan pengurusan organisasi, kata Ibu Morgan dengan pelan. Kemudian, orang-orang itu mengetahui bahwa kami tidak berminat untuk melawannya. Dan kami bersedia bekerja sama dengan mereka. Setelah mereka tiba, mereka berinisiatif untuk menghubungi kami. Setelah membicarakan sampai ini, dia memandang pada Damar. Kamu pernah bertarung dengannya sebelumnya, terutama ketika pertempuran tapak dewa. Tetapi Damar, perang yang sebenarnya lebih kejam daripada itu. Kamu hanya menyaksi sekilas darinya saja. Dia berkata lagi, pada awal kami mendirikan Red Lotus, tatoan kami adalah bunga lotus yang berwarna merah. Tetapi mereka memberitahu kepada kami bahwa otoritas tertinggi berwarna ungu, maka kami bertujuh mengubah warna tato setelah itu. Wajah Damar menjadi suram ketika mendengarkan ini.
Maksudmu, warna yang mereka gunakan sama dengan warna yang dipakai Red Lotus? Tanya Damar. Ibu Morgan mengangguk. Ya, tidak ada di atas warna emas yang muncul hingga sekarang. Jadi, kamu seharusnya tahu, apa kekejamannya mereka itu. Memang Red Lotus bersujud untuk mereka, tetapi bukan berarti kami rela. Semua yang kami lakukan hanya untuk mempertahankan Holy Fire. Kemudian, dia menengadah dan lanjut berkata, sujud kami kepada orang-orang itu hanya untuk sementara. Kami sedang mencari orang-orang yang memiliki bakat. Kami akan terus mengembangkan organisasi kami, dan prinsip kami tidak pernah berubah. Setelah tiba waktunya, kami akan melawannya. Dia memandang pada Damar. Keputusan Night Watcher yaitu melawannya dengan frontal. Masih ada banyak orang yang memiliki integritas dalam dunia ini. Maka itu, Night Watcher telah berkembang secara luas. Dan prinsip kami adalah lawannya prinsip Night Watcher, maka penindasan terhadap kami juga sangat banyak. Penindasan, Damar berkata, kalian Red Lotus telah menjadi organisasi pembunuh secara pelan-pelan, dan melakukan hal-hal kejahatan. Memangnya bisa salahkan kami? Makanya itu, Ibu Morgan berkata, kami bertujuh yang mendirikan Red Lotus berbeda dengan mereka. Beberapa orang rela melakukan segalanya demi mengembangkan organisasi. Tetapi pada akhirnya, mereka mendapat wewenang menguasai Red Lotus. Aku pun sudah tidak bisa bersuara lagi. Selama tahun-tahun ini, orang yang berbakat sangat sedikit. Dia terus membujuk Damar, jadi, aku ingin mengajakmu bergabung dengan Red Lotus yang awal, bukan Red Lotus yang sekarang ini. Kamu berpura-pura mengalah, lalu menyerang secara mendadak. Kamu punya bakat seperti ini. Damar melambaikan tangannya langsung. Apa kamu sudah selesai berbicara? Biarkan aku mengatakan dengan jelas, tidak mungkin. Biarpun ada orang yang bersedia bersujud, tetapi orang itu bukanlah aku. Damar berkata pelan, di belakangku, betapa banyak orang yang berlutut pada mereka karena ketakutan, tetapi aku tidak mungkin akan melakukan itu. Lalu, dia menatap pada wanita tua itu, jika terlalu lama berlutut, maka akhirnya akan terbiasa. Badan Ibu Morgan sedikit gemetar setelah mendengarnya. Bagaimana jika aku memberitahu kepadamu, aku tidak akan melepaskan dua gadis itu kalau kamu tidak bergabung. Damar meliriknya, lalu menaikkan alis sambil berkata, silakan coba saja. Anak muda, aku mengakui bahwa kamu adalah orang yang berbakat. Tetapi di atas tingkat dewa masih ada yang lebih ahli. Dia menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata, daftar master bukanlah semuanya dari tingkat dewa. Apa kamu mengenal Arton Nugroho? Damar bertanya, dia telah digolok hingga mati olehku. Ibu Morgan mengerutkan alis, kemudian dia mencibir, meskipun aku sudah tua, tetapi aku adalah salah satu 7 pendiri Red Lotus, aku lebih hebat daripadanya. Oh, pada saat itu, orang yang melawanku tidak hanya Arton, tetapi ditambah Eden, Alan Hibbert dan Harry. Selain Eden yang ditangkap kembali oleh Night Watcher, 3 orang itu telah dibunuh olehku, kata Damar sambil tertawa. Red Rose merasa terkejut. Ibu Morgan berkata, anak muda, berapa lama kamu mencapai tingkat dewa? Kamu bisa menang 1 lawan 4. Dan bahkan mereka adalah orang yang terdaftar dalam daftar master. Kamu jangan omong kosong. Terserah mau percaya atau tidak. Damar mengerutkan bibir. Kamu menyuruhku datang untuk berbicara, dan sekarang sudah selesai juga. Kamu boleh beritahu aku di mana mereka berada. Di samping, Red Rose mengerutkan kening, Ibu, apa yang dikatakan itu kemungkinan benaran, dan Lukas Hadrian pun telah terjatuh dalam tangannya. Ibu Morgan menghela napas, baiklah, tetapi Damar, kamu benar tidak mempertimbangkannya lagi. Alasan Red Lotus bekerja dengan Dempsey juga untuk, tidak usah bicara soal itu lagi. Ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh kalian para pembunuh Red Lotus. Selama tahun-tahun ini, betapa banyak keluarga yang terpisah karena kalian. Dalam pandanganku,
kalianlah penjahat. Dan kalian harus dihanyutkan, meskipun Red Lotus memang seperti apa yang kamu katakan, namun aku tetap tidak akan bergabung. Aku tidak akan berlutut untuk siapapun. Damar melanjut, dan pula, kalian yang sekarang sudah menjadi seperti ini. Dia memaling muka, Dempsey pun tidak akan bertahan hidup lagi. Setelah berbicara, dia mulai tidak sabar, sudah. Aku tidak ada waktu mengobrol dengan kalian lagi, lepaskanlah mereka sekarang. Dia menatap Red Rose dengan tatapan yang dingin. Red Rose tanpa daya, Ibu, lepaskanlah mereka. Ibu Morgan merenung sejenak, kemudian tersenyum, baik, aku sudah selesai berbicara. Tetapi, aku tetap menganggapmu sebagai harapan. Perang sudah semakin mendekat. Kamu bisa mencari aku jika kamu sudah tidak sanggup. Aku pasti akan membantumu. Hati itu tidak akan tiba, seandainya aku tidak sanggup, maka aku akan meninggal di medan pertempuran. Damar melambai tangan. Ibu Morgan menghela napas, lalu dia berdiri. Rose, bawalah dia untuk menemui mereka. Red Rose pun berdiri, dia berjalan menuju Damar lalu merangkul lengannya. Mari kita pergi. Aku akan membawamu untuk menemui pacar-pacarmu. Sudut mulut Damar sedikit bergetar, dia segera bangun dari tempat duduk. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, kemudian memutar badan dan bertanya pada Ibu Morgan. Kamu bilang pendiri Red Lotus ada 7 orang, sekarang masih tersisa berapa orang? Wanita tua itu menggeleng kepala, aku tidak tahu tentang itu. Karena aku sudah lama tidak menghubungi teman-teman lamaku. Aku tidak sering pergi ke Red Lotus juga. Mungkin mereka sudah meninggal semua dan hanya aku yang tersisa. Atau mungkin juga masih hidup semuanya. Tidak ada yang tahu. Damar terkekeh dan tidak bertanya-tanya lagi. Dia meninggalkan bungalow tersebut bersama Red Rose. Dia bertanya, di mana 2 orang itu? Tepat di dalam kompleks ini. Tetapi di rumah yang berbeda, jawab Red Rose. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar menangkap Lukas Hadrian? Damar mengangguk, lalu berjalan menuju tempat tujuan. Dia berkata sambil jalan, sebelum itu, aku ingin menanyakan suatu hal padamu. Hal apa? Tanya Red Rose. Kamu mencariku untuk kerja sama kali ini, apa tujuanmu sebenarnya? Tanya Damar dengan nada yang tenang. Bersambung 444. Ketika Red Rose mendengar kata-kata Damar, dia tersenyum dan berkata, ini murni hanya kerjasama. Damar mengangkat matanya, menatapnya dan berkata, murni hanya kerjasama. Kamu jelas tahu keberadaan orang Purple Lotus. Dengan kata lain, kamu harus tahu keberadaan Bu Morgan atau keberadaan 6 orang lainnya. Bahkan jika aku membantumu membereskan Lukas, kamu tidak bisa meninggalkan Red Lotus. Sebenarnya apa tujuanmu bekerja sama denganku? Red Rose terdiam. Dia mengendurkan lengan Damar, menutup mulutnya dan berkata, ya ampun, mengapa begitu serius? Singkatnya, aku bekerja sama denganmu, juga tidak melakukan hal yang buruk kan? Dan juga membantumu memberikan beberapa informasi tentang Red Lotus. Selain daripada itu jangan dipikirkan terlalu serius. Damar menatapnya dalam-dalam. Sebelumnya, dia pikir Red Rose benar-benar ingin meninggalkan Red Lotus, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Apa yang disebut meninggalkan Red Lotus hanyalah sebuah kedok. Orang seperti Red Rose pasti memiliki tujuan untuk bekerja sama dirinya. Tetapi sekarang tampaknya Red Rose tidak ingin memberitahunya. Seperti apa yang dia katakan, pada saat ini dia tidak melakukan hal yang buruk, tetapi juga memberikan beberapa berita yang berguna untuk Damar. Damar berkata, aku tidak peduli kerja sama apa antara aku denganmu, aku masih dengan perkataanku, aku tidak akan melunak kepada orang jahat manapun. Kamu sebaiknya jangan memiliki tujuan lain lagi. Tujuan apa lagi yang aku punya? Aku hanya ingin tidur denganmu. Red Rose menutupi mulutnya dan tersenyum tersipu. Ada sejenis perasaan asmara yang terlihat. Damar tentunya tidak akan percaya padanya.
Dia mendengus, karena dia telah dibawa oleh Red Rose. Kemudian mereka dengan cepat berjalan ke sebuah rumah tinggi bertingkat. Red Rose mengetuk-ngetuk pintu di depan sebuah rumah. Tak lama kemudian pintu pun itu terbuka. Kak Rose. Di mulut pintu muncul seorang wanita berusia 20 tahunan. Saat dia melihat Red Rose, dia lalu langsung memberi hormat dan menyapa. Red Rose melambaikan tangannya, lalu tersenyum dan berkata, "Di mana mereka berdua?" "Ada di dalam," ujar wanita itu. Damar berjalan masuk ke dalam, dan dia melihat ada sekitar 4 atau 5 orang di sana. Hanya ada wanita-wanita saja, bahkan seorang pria pun tidak ada di sana. "Kamu lihat kan, seperti yang aku katakan, aku tidak membiarkan mereka dianiaya. Bagaimanapun, aku orang yang menyukaimu. Bagaimana aku bisa melecehkan mereka?" ujar Red Rose sambil tersenyum. Damar menghela nafasnya. Dia pergi ke sebuah ruangan dan mendorong pintunya hingga terbuka. Baru saja dia mendorong pintu itu. Di dalam ruangan, Audrey dan Lisa mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah Damar pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka terlihat sangat normal dan pakaian mereka pun sangat bersih. Setelah melihat Damar, mereka sangat gembira dan langsung berdiri kemudian berkata, "Damar." Audrey yang begitu girang, dia langsung melompat, berlari ke arah Damar dan memeluknya. Damar tersenyum dan bertanya, "Kalian baik-baik saja kan?" "Tidak apa-apa, mereka tidak melakukan apapun pada kami. Mereka hanya tidak membiarkan kami keluar dan tidak membiarkan kami bermain dengan ponsel kami." "Tidak ada yang lain," ujar Lisa. Audrey melirik Red Rose dan bertanya dengan dingin, "Bisakah kami pulang?" "Sudah pasti," Red Rose tersenyum dan melambaikan tangannya. Orang-orang itu datang dengan 2 tas. Itu adalah tas milik mereka berdua, ada dokumen dan barang-barang lainnya di dalamnya. "Ayo kita pergi," ujar Damar. Audrey dan Lisa mengangguk. Pada saat ini, Red Rose melipat bibirnya dan berkata, "Damar, apa kamu tak mempedulikan aku? Bukankah kamu mengatakan kamu akan memuaskanku malam ini?" Ketika Audrey dan Lisa mendengar ini, wajah cantik mereka tiba-tiba memerah. Damar terdiam sambil menatap Red Rose. Tidak ada omongan apapun lagi, dia langsung menarik kedua gadis itu keluar dari sini. Ketika mereka pergi, Red Rose berjalan ke depan jendela dan menatap mereka bertiga yang telah berjalan jauh dari komplek. Lalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Di sisi lain, Damar keluar dari komplek rumah itu bersama Audrey dan Lisa. Setelah keluar dari sana, kedua gadis itu dengan cepat membuka ponsel mereka dan menelepon keluarga mereka untuk memberi kabar. Di keluarga Wong, mereka langsung mengatur pesawat untuk menjemput 2 gadis di sini. Memang, setelah menghilang selama setengah bulan lamanya, kedua keluarga menjadi gila dibuatnya. Damar menyegat sebuah taksi dan mengantar mereka ke bandara. Dia tidak berniat untuk kembali ke kota NJ bersama mereka. Bagaimanapun, dia berjanji pada Yanto Kuncara untuk makan bersama mereka, dan kemudian dia berencana untuk mengambil penerbangan internasional langsung dari kota YZ ke negara O. Ketiganya berada di dalam mobil menuju bandara. Audrey dan Lisa tidak terlalu ketakutan walau setelah mengalami penculikan saat ini. Sebaliknya, setelah melihat Damar, kedua gadis itu tampak dalam suasana hati yang sangat baik. "Ngomong-ngomong, Damar, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku tidak bisa menghubungimu sama sekali, pesanku tak dibalas, dan telepon pun tak diangkat," ujar Audrey sambil memanyunkan bibirnya. "Kamu tidak tahu apa, Lisa membicarakanmu setiap hari." Lisa tersipu dan berkata, "Mana ada, Damar, jangan dengarkan dia." Damar terdiam dan kehilangan senyumnya. Dia memandang kedua gadis kecil itu, kemudian menatap si supir taksi dan berkata, "Aku ada sedikit kerjaan. Dan di sana aku tidak bisa menggunakan ponselku." Keduanya tahu bahwa Damar adalah Night Watcher,
dan juga tahu Damar tidak bisa bebas berbicara, jadi mereka mengangguk dan berkata, "Baiklah. Lalu apakah kamu ingin kembali ke kota NJ bersama kami?" tanya Lisa. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku akan pergi ke negara O. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini." Kemudian dia terpikirkan sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kalian sebenarnya bagaimana bisa sampai dibawa ke kota YZ?" "Aku juga tidak tahu. Setelah pulang bekerja hari itu, orang-orang di kantor berjalan dengan tergesa-gesa. Setelah aku dan Lisa pulang meninggalkan kantor, kemudian saat kami tiba di pintu, kami melihat ada seorang wanita gelandangan tua. Dia bungkuk dan terlihat sangat kasihan sekali, jadi kami berpikir untuk memberinya uang, dan kemudian kita pingsan dan saat kami bangun, ternyata kita sudah ada di sini. Mereka tidak melakukan apapun pada kita. Mereka tinggal di sini selama lebih dari 10 hari dan mengatakan mereka akan membiarkan kami pergi ketika kamu datang," ujar Audrey. Damar dan keduanya pun mengobrol. Dengan cepat, dia telah mengantarkan mereka berdua sampai ke bandara. Segera setelah sampai di bandara, Damar melihat sekelompok besar orang seperti Lintang, Eric Wong dan Rima Tanjaya. Mereka dari bandara kemudian berlari. Setelah melihat Audrey dan Lisa, mereka dengan cepat memeluknya. Setelah bertanya sebentar, Eric Wong berjalan mendatangi Damar dan berkata, "Damar, terima kasih lagi kali ini. Kamu menyelamatkan Audrey lagi." Damar tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Dan juga mereka diculik kali ini karena aku." "Ya sudah, kakek di rumah masih menunggunya untuk kembali, jadi kita pergi dulu," ujar Eric. "Lain kali jika kamu kembali ke kota NJ, hubungi Audrey. Kami akan berterima kasih kepadamu secara pribadi." Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu dibawa ke hati." Setelah mengantarkan Audrey dan yang lainnya, Damar merasa lega. Dia berbalik, naik taksi dan kembali ke pusat kota YZ lagi. Dia mencari sebuah penginapan praktis yang cukup bagus dan memesan kamar. Damar mengambil kartu kamar, menggesek kartu kamarnya dan masuk ke dalam kamarnya. Begitu dia masuk, dia menemukan beberapa kartu nama di bawah pintu. Dia mengerutkan dahinya, dia lalu memungut kartu itu, membuangnya ke tempat sampah, kemudian menjinjing pakaian dan sepatunya. Saat itu sekitar pukul 2 pagi. Dia berbaring di tempat tidur dan memesan tiket penerbangan sore ke negara O. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara di pintu. Damar menemukan bahwa dia lupa menutup pintu ketika dia memunguti kartu nama itu. Dia baru saja akan menutup pintu. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Damar tampak kaget dan menemukan seorang wanita berbalut pakaian putih dan riasan tipis masuk ke dalam kamarnya. Dia mengenakan dress putih yang ketat. Sosoknya terlihat sangat bagus dan penampilannya juga bagus. "Siapa kamu?" Damar mengerutkan dahinya. Wanita itu tersenyum, menarik sebuah kursi dan terduduk. Dia menyilangkan kakinya. Tubuhnya agak dia condongkan ke depan, memperlihatkan auranya. Bibirnya bergerak sedikit dan berkata, "Pria tampan, mau bermain?" Bersambung 445. Damar terdiam. Dia cukup penasaran dan ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dia melihat kartu nama di tempat sampah dan dalam hati dia berkata dengan keheranan, ternyata ada banyak wanita cantik di kota YZ. Wanita ini, apa memiliki kualitas tinggi? Pada saat ini, wanita itu tersenyum dan berkata, "Pelayanan cepat 1.600.000, semalaman 4 juta. Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu sepertinya telah melakukan kesalahan. Aku tidak memanggilmu. Periksa apakah kamu pergi ke ruangan yang salah." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Terkadang kita harus mengambil inisiatif." Kemudian dia mengenakan postur yang lebih menarik dan berkata, "Hargaku pasti sepadan." Damar melihatnya dari atas ke bawah. Hatinya mengatakan kalau wajah dan sosoknya memang memiliki harga yang sepadan.
Tetapi jika dibandingkan dengan Red Rose, memang cukup jauh. Dia menolak godaan atraktif dari Red Rose. Dan dia pun benar-benar tidak tertarik dengan wanita ini. Lagi pula, dia bukanlah Chris. Jika Chris ada di sini, dia mungkin akan langsung mengeksekusinya. Maaf, aku terlalu capek dan ingin beristirahat. Cari saja orang lain, ujar Damar. Wanita itu mengerutkan dahinya dan menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari tas yang ada di sebelahnya dan menyalakannya, kemudian duduk di kursi. Apa maksudmu? Ujar Damar sambil mengerutkan dahinya. Mudah bagiku untuk pergi. Beri aku 500 dan aku akan langsung pergi, ujar wanita itu. Bahkan aku juga bisa dipaksa untuk membeli dan menjual, ujar Damar terkejut. Itu urusanmu, ujar wanita itu mengabaikan Damar dan merokok di sana. Melihat perilaku wanita itu, Damar melirik dan berkata, lakukan saja sesuka hati Anda. Sekarang, giliran wanita itu yang terkejut. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Damar. Lagi pula, dia tidak akan memberikan uang. Damar langsung membawa ponselnya dan berencana berjalan ke toilet untuk bersih-bersih. Pada saat ini, wanita itu tersenyum dan meletakkan rokok yang baru saja dia hisap ke asbak. Dia tersenyum pada Damar. Kemudian dia mengacak-acak rambut kuningnya, membuka kancing di bagian atas bajunya dan menariknya ke bawah. Pada saat ini, dia terlihat sedikit berantakan. Jika ada yang melihatnya seperti ini, dia akan berpikir bahwa Damar telah melakukan sesuatu padanya. Setelah semua ini, dia duduk di sofa lagi. Dia menyalakan sebatang rokok lagi dan berkata, bisakah kamu membayar sekarang? Apapun yang kamu suka, Damar meliriknya dan berkata, jika kamu ingin pergi, lakukan saja semaumu. Jika kamu tidak ingin pergi, tidak masalah jika kamu ingin duduk di sini sepanjang malam. Aku hanya ingin pergi mandi dan tidur. Melihat Damar yang seperti itu, wanita itu kembali terkejut. Bibirnya terbuka sedikit dan berkata, aku memperhatikanmu ketika kamu memasuki hotel. Dengarkan aksenmu, kamu pasti bukan orang sini. Apakah kamu yakin tidak akan memberikan uang? Nanti, harganya akan lebih tinggi. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, dan menelepon seseorang, kalian bisa datang. Setelah mengatakan itu, dia menutup teleponnya, duduk menyilangkan kakinya dan duduk di sana sambil tersenyum. Dia menyesap rokoknya dan berkata, masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan 1 juta. Mengapa kamu mempersulitnya? Damar tidak mengerti dengannya. Tarif-tarif yang disebutkannya sepertinya hanya tipuan belaka. Dia hanya seorang wanita penipu yang datang untuk memeras uang. Damar merasa cukup tertarik dengan apa yang dia hadapi sekarang ini. Dia awalnya berencana untuk mandi, tapi kemudian dia duduk di sofa sambil tersenyum. Kamu punya tangan dan kaki. Tidak bisakah kamu menghasilkan uang ketika kamu pergi bekerja? Mengapa kamu melakukan ini? Itu ilegal dan kamu juga tahu, ujar Damar. Wanita itu memandang Damar dengan jijik dan berkata, tuntut aku saja kalau begitu. Damar tidak gegabah. Dia duduk di tempat tidur dan mulai memesan tiket pesawat secara online. Melihat Damar yang seperti itu, wanita itu mencibir dan berkata, oh, kamu sepertinya tidak cemas sama sekali. Untuk apa aku cemas? Ujar Damar sambil tersenyum. Selain itu, kamulah yang seharus cemas. Wanita itu mencibir dan berkata, aku telah banyak menemui orang sepertimu. Aku harap kamu tidak akan bisa setenang ini nanti. Cek, sepertinya kamu cukup ahli dalam hal ini, ujar Damar sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, pintu kamar tiba-tiba didobrak hingga terbuka. Kemudian, Damar melihat 5 atau 6 orang bertubuh kekar masuk dari pintu. Mereka memakai baju lengan pendek dan ada juga yang memakai sandal. Setelah memasuki kamar, pria yang berjalan paling terakhir dengan langsung menutup pintu kamar.
Pakaian mereka semua terlihat mirip. Mereka memakai sandal. Orang yang berdiri paling depan memiliki tato di kedua lengannya. Sepintas melihatnya dia adalah orang sosial. Damar juga memperhatikan bahwa ada pisau yang disematkan di pinggangnya. "Apa yang sedang terjadi?" tanya pria itu. Damar memandang orang-orang ini dengan penuh ketertarikan dan menyimpan ponselnya. "Ben, dia tidak mau memberi uang," ujar wanita itu menjentikkan abu rokoknya. Pria yang dipanggil Ben itu mengangkat alisnya. Dia memandang Damar dan berkata, "Bocah kamu ini jangan kurang ajar." Tidak ada alasan untuk tidak memberikan uang kepada wanita panggilan. Kamu ingin mendapatkannya secara percuma. Bocah, boleh saja, kamu berani melakukannya. Kau ingin mati, bukan? Di sebelahnya, beberapa orang itu mengerang dengan suara keras. Lalu Ben pun berjalan menghampiri Damar. Dia berkata dengan keras, 6 juta. Berikan uangnya sekarang dan kami akan pergi. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Jika kamu adalah orang biasa dan menghadapi kejadian seperti itu, kamu pasti akan langsung menyelamatkan hidupmu dan memberikannya uang. Tapi Damar bukanlah orang yang seperti itu. Dia tidak menyangka baru saja akan tinggal di sini selama 1 malam, tapi sudah dihadapkan dengan kejadian menarik seperti ini. Dia menyentuh dagunya dan berkata, "Aku bahkan sama sekali tidak menyentuhnya. Mengapa aku harus memberimu uang? Dan 6 juta, apa tidak lihat dia seperti apa? Apa pantas membayarnya dengan 6 juta? Setelah mengatakan itu, wajah beberapa orang di sana terlihat sedikit berubah. "Jadi kamu tidak mau memberikan uang?" Mata Ben sedikit menyipit dan berkata, "Kamu tidak menyentuhnya, lalu apa dia membuka pakaiannya seperti itu sendiri? Bocah kurang ajar, apa saja kamu katakan padaku, apakah kamu benar-benar ingin mati?" Ujar seorang pria dengan emosi dan berteriak keras. "Berhenti bicara omong kosong, segera selesaikan saja dia," ujar kembali seorang pria lainnya. Wajah Ben menjadi gelap. Dia mengeluarkan pisau yang dipegang di pinggangnya, berayun di depan Damar dan berkata, "Bocah, tidak peduli apakah itu sepadan dengan harganya. Jika kau telah menyentuhnya, kamu harus memberikan uang. Jika kamu tidak mau membayar, aku tidak keberatan membuatmu berdarah hari ini." Damar memandang kelompok itu dengan penuh ketertarikan, lalu dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Itu sangat menarik. Jika tidak ada kejadian yang terduga, polisi seharusnya akan segera datang." Bersambung 446. Yang mau sawer, nomor rekening ada di tab komunitas ya bosku. Cih, mendengar kata-kata Damar yang tampaknya mengancam, Ben benar-benar mencibir dan berkata, "Kamu pikir aku akan takut dengan ucapanmu itu? Kamu pikir kita akan menciut? Buruknya ditahan untuk jangka waktu tertentu, kamu ditangkap karena prostitusi, kamu mengira kamu akan jadi lebih baik. Aku tidak melakukan apapun," ujar Damar sambil mengangkat bahunya. "Benarkah?" Ben memandangi pakaian wanita panggilan itu dan berkata, "Kamu pikir, setelah melihat penampilannya yang seperti itu polisi akan percaya begitu saja?" Damar terdiam. Orang-orang ini tidak takut, dan tingkat kurang ajarnya mencapai tingkat seperti itu. Ini yang tidak Damar duga. Dia memandang beberapa orang, menyentuh dagunya dan berkata, "Jadi maksudmu, kalian ini sedang mencoba memerasku?" "Ya," Ben berkata sambil tersenyum. "Cepat, keluarkan 6 juta dan kita akan segera pergi, kalau tidak." Dia memegang pisau di tangannya dan berkata sambil mencibir. Damar menyentuh hidungnya, lalu menarik napas, berdiri dan berjalan menuju pintu. Di pintu, 2 orang berdiri menjaga pintu. "Bocah, sudah terlambat untuk lari sekarang." Ben melihat Damar berjalan menuju pintu. Dengan sedikit senyum, pada saat yang sama, 2 orang di pintu langsung menghentikan jalan Damar. Damar pergi menuju ke pintu, melihat kedua penjaga yang berdiri di sana. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Lari."
Mengapa aku harus lari? Karena kamu telah memerasku, aku pun akan balik memerasmu. Plak, pada saat itu, Damar langsung main tangan, tetapi belum juga sempat kedua penjaga pintu itu melawan. Mereka langsung ditampar Damar dalam sekejap, dan mereka merasakan sensasi nyeri di wajahnya. Kemudian mereka merasa seperti ditarik oleh Damar. Keduanya dengan cepat ditarik menuju ke dalam kamar dan dijatuhkan ke lantai, sementara Damar menjaga di pintu dan berkata, "Sekarang berikan 100 juta dan aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak ada dari kalian yang akan lolos hari ini." Mendengar kata-kata Damar dan melihat bahwa Damar berani memulainya duluan, beberapa orang mulai terlihat terkejut, dan wanita panggilan itu pun terlihat tercengang. "Beraninya kamu meminta 100 juta pada kami?" Ben berjalan menghampiri Damar dengan pisau di tangannya lalu berkata, "Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani menggerakkan pisau ini?" Damar terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Melihat Ben, dia tersenyum. Saat berikutnya, dia kemudian meninjunya dan kecepatan pukulannya sangat cepat. Ben bahkan tidak sempat melawan sama sekali. Dia merasa bahwa dia telah dipukul di depan wajahnya. Dia merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding. Air mata dan ingus terlihat mengalir di wajahnya. Kepalanya terasa pusing karena pukulan itu. Sebelum dia bisa melawan, dia kemudian merasakan rasa sakit yang begitu menyakitkan di tangannya yang memegang pisau. Dia berteriak dan pisau di tangannya jatuh ke tanah. "Bocah, berani sekali kau melakukannya." Yang lainnya melihat bahwa Damar telah memukuli Ben hingga tersungkur di lantai dan bergegas menghampirinya. Semenit kemudian, Damar menganyunkan tangannya. Di lantai, 5 atau 6 orang dilipat menjadi arahat. Damar kemudian duduk di atas mereka, kemudian tersenyum sambil memandangi wanita panggilan itu. "Sekarang harganya sudah naik. Harganya sudah naik menjadi 160 juta. Damar tersenyum dan berkata, "Berikan 160 juta atau aku akan menghabisimu sepanjang malam. Lalu besok pagi, aku akan mengantarkan kalian pergi. Kamu lapor polisi saja." Di paling bawah orang-orang Ben tertekan sampai rasanya memati. Pada saat ini, dia ingin Damar melapor polisi saja. "Diam," ujar Damar sambil menginjak tangannya. "Aku akan memberi kalian waktu 10 menit untuk memikirkannya dan mentransfer uang setelah kalian selesai memikirkannya. Lalu nanti jika kalian masih belum selesai memikirkannya, aku akan memukul kalian lagi," ujar Damar sambil tersenyum. Sekelompok orang itu terlihat murka, tidak ada yang mau memberikan uang. 10 menit kemudian, mereka dipukuli lagi. Kemudian mereka ditumpuk bersama. Di bagian bawah, Ben yang paling tertekan sampai dia memutar bola matanya. Pada saat ini, hidung dan wajahnya membiru dan bengkak. Dia ditinju oleh Damar tepat di wajahnya, air mata serta darah dari hidung seketika mengucur. "Aku akan memberimu uang, ujar Ben dengan cepat. "Nah begitulah." Damar berdiri, mengeluarkan kode penerimaan dana di ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Cepat transferkan uangnya." Sekelompok geng Ben itu pun bahkan sampai tak bisa menangis sama sekali. Mereka bermain wanita panggilan, tapi tidak menyangka akan seperti ini. Tetapi jika mereka enggan memberikannya, mereka akan dipukuli 2 kali dan itu benar-benar membuat mereka takut. "Tunggu sebentar, ayo kita berkumpul," ujar Ben dengan raut wajah sedih. Beberapa orang berkumpul selama beberapa menit. Selama itu Ben terus menyeka darah di wajahnya dengan tisu. Di sebelahnya, wajah panggilan itu terlihat ketakutan. Dia tahu, kali ini, Ben pasti akan menyalahkannya. Dia sudah memiliki firasat tidak enak. Dia menatap Damar dan menutup ragu untuk berbicara apapun. Damar benar-benar terlihat tidak peduli. Setelah mereka berdiskusi dalam waktu yang lama dan akhirnya terkumpul uang 160 juta. Ben pun segera mentransfer uang itu pada Damar. "Sudah, kalian bisa keluar," ujar Damar sambil melambaikan tangannya.
Ben menggertakkan giginya. Dia menatap wanita panggilan itu dan berkata, "Ayo kita pergi." Wanita panggilan itu tampak sedih dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia diseret keluar oleh Ben. Ketika pintu tertutup, Damar menyentuh hidungnya dan bergumam, rasanya bisa memesan tiket pesawat kelas bisnis untuk pergi ke negara O. Masalah si wanita penipu itu terlihat seperti sebuah sedikit selingan untuknya hari ini. Dia kembali ke kamarnya, mandi, berbaring di tempat tidur dan perlahan mulai tertidur. Dia terbangun di keesokan harinya di pukul 10 pagi, Damar kemudian menggeliat. Setelah bersih-bersih, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Lilia. Setelah memastikan bahwa Dempsey tidak melakukannya tindakan apapun pada mereka, maka Damar akan benar-benar merasa lega. Biarkan orang-orang di pihak tentara koalisi menjemurnya terlebih dahulu. Setelah aku kembali, aku akan langsung pergi ke markas tentara koalisi, ujar Damar berkata dengan santai. Baiklah. Di ujung telepon yang lain, Lilia mengangguk mendengar perkataan Damar. Damar menutup telepon dan membuka WhatsApp. Pada saat ini, dia melihat bahwa Jesslyn mengiriminya pesan, yang terkirim padanya sekitar pukul 9 pagi. "Kamu di mana?" Damar segera membalasnya dan mengiriminya alamat. "Pemalas, tidur terus dan jam segini baru bangun," tanya Jesslyn. "Tempat makan siang sudah siap dipesan. Aku akan datang menjemputmu sekarang." "Baiklah," ujar Damar tersenyum sambil mengangguk. Setengah jam kemudian, Jesslyn datang dan menjemputnya. Adapun tentang acara makan, ketika mereka tiba di kota YZ, mereka dengan sederhana makan hotpot. Setelah makan siang, atas permintaan Yanto Kunchara, Jesslyn segera mengantarkan Damar ke bandara. Setelah sampai di bandara, Damar segera turun dari mobil. Jesslyn segera tancap gas dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Damar. Damar dalam diam menatap mobil Jesslyn yang mulai pergi meninggalkannya dan tak mempedulikannya lagi. Dia tidak tahu kapan dia akan datang ke kota ini lagi. Pada saat itu, dia merasa ini sebuah adalah pemandangan lain. Dia menyentuh hidungnya, berbalik dan berjalan ke bandara dan check-in. Dia naik pesawat lagi. Karena 160 juta keuntungan yang didapatnya, Damar langsung menaiki pesawat kelas bisnis. Ketika dia naik pesawat, dia tidur dengan menutupi wajahnya. Malam itu, pesawat yang dinaiki Damar perlahan mendarat di sebuah wilayah di negara O. Setelah turun dari pesawat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lilia dan bertanya, "Apa kalian sudah sampai?" "Sudah sampai, dan helikopter sudah siap. Datang saja langsung." Suara Lilia terdengar dari telepon dan berkata, "Mobil untuk menjemputmu telah selesai diatur dan sudah bersiap di bandara." Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tahu." Ketika dia menutup telepon, dia berjalan menuju luar bandara. Saat berjalan di setiap langkahnya, matanya terlihat begitu waspada. Di luar bandara, seorang pria menyapa Damar dan berkata, "Pak Damar, aku akan mengantar Anda ke sana sekarang." Damar mengangguk. Dia pergi ke depan mobil, melihat ke arah langit dengan tersenyum dan berkata, "Tata, kamu harus membuka lebar matamu. Aku akan membalaskan dendammu secara langsung." Kemudian dia melihat ke arah hamparan langit, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Bersambung 447. Mobil mulai melaju, tetapi bukan melaju ke arah kota, tetapi namun pergi ke sebuah kilang anggur di pinggiran kota. Kilang anggur ini adalah sebuah kilang anggur milik Bank Royal di negara O. Bank Royal memiliki cukup banyak industri. Mereka adalah kerajaan bisnis terkaya di negara. Terutama setelah fluktuasi terakhir, keluarga Baskara sekarang sedikit dilampaui oleh Bank Royal. Dengan cepat, Damar tiba di kilang anggur itu, di sebuah lahan terbuka di sebelah kilang anggur. Terlihat sebuah helikopter yang telah terparkir di sana. Lilia dan kelompok besarnya telah menang. Si Codet masih berada di pulau tak berpenghuni.
Dia harus menstabilkan sekelompok orang yang tinggal di Sin City, termasuk 6 anggota tim 11.762 di sini, ditambah Pugu, Raisa dan Ana, semuanya datang di sana. Ketika Damar tiba, dia menyapa Lilia dan berkata, "Apakah masalahnya sudah diselesaikan?" Damar mengangguk dan berkata, "Ya, sudah beres. Beberapa hal yang melibatkan Red Lotus akan diberitahukan kepada kalian nanti." Mereka berdua, "Apa kamu membawanya ke sini?" "Ya, aku membawanya, tapi helikopter itu hanya bisa menampung 8 orang, ujar Lilia. Damar mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu datang terlalu banyak orang. Chris adalah pengemudinya. Dewan juga harus mengukur titik ketinggian. Kali ini kita akan masuk menerobos. Sebenarnya ada risiko tertentu. Lagi pula aku masih menanggung Scarlet Order. Leonardo mungkin akan langsung memilih untuk menyerangku. Tentu saja, jika dia melakukannya, aku tidak akan khawatir sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia melirik semua orang dan berkata, "Biarkan aku mengingatkan untuk terakhir kalinya bahwa tentara koalisi datang untuk bernegosiasi dengan aku akhir-akhir ini. Tetapi dia tidak mengatakan dia akan meminta maaf kepadaku atau membatalkan Scarlet Order, jadi kali ini, dia mungkin akan berhadapan tentara koalisi dan Night Watcher. Kalian semua harus berpikir jernih. Begitu kalian mulai menyerang, tidak akan ada jalan untuk kembali. Damar, setelah sampai pada situasi ini, kamu tak perlu mengatakan hal itu lagi," ujar Lilia. "Ditambah lagi kita total ada 9 orang. Kamu coba absen saja." Damar menarik napas dan berkata dengan tenang, "Chris, Dewan, Pugu, Talia, Lilia." Dia mengabsen 5 orang secara langsung. Selain Raisa, kelima orang ini juga merupakan kekuatan tempur terkuat dari tim mereka saat ini. Raisa mengerutkan dahinya dan berkata, "Akan lebih aman jika aku ikut. Bagaimanapun, ini adalah markas tentara koalisi." Damar menyeringai dan berkata, "Leonardo mungkin akan menyerangku, tapi ada banyak orang di markas tentara koalisi tidak berani menyerangku. Kita beberapa orang ini mungkin tidak terkalahkan, tetapi tidak juga untuk mundur." "Bajunya ada di dalam," ujar Lilia. "Ayo masuk dan ganti baju. Ini adalah rencana Damar. Mereka akan mengenakan pakaian Night Watcher ke markas tentara koalisi. Ini juga merupakan kesempatan bagi tentara koalisi dan juga mereka sendiri." Pada saat itu, mereka menempatkan Lucas di sana dan meminta Elisa untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika Theodore masih ingin bersikeras, seluruh pasukan tentara koalisi akan bersikeras menjaga Dempsey, dan mengeluarkan Scarlet Order kepadanya. Damar harus menerima hidupnya dan sepenuhnya keluar dari Night Watcher mulai sekarang. Setelah berganti pakaian, Damar keluar dari ruangan. Jika dihitung, dia sudah tidak pernah mengenakan pakaian Night Watcher selama 3,5 tahun. Pakaian Night Watcher juga disebut perangkat di antara Night Watcher. Di generasi Damar, mereka sudah menjadi generasi ke-10. Pakaian ini bukanlah pakaian biasa. Bahannya sangat istimewa, yang dapat memaksimalkan. Damar memiringkan lehernya dan membawa belati pembelah udara dan tanpa nama di punggungnya. Kedua gagang belati itu terlihat muncul di balik punggungnya. Siapapun yang mengenal kedua pisau ini, sudah pasti bisa mengenalinya dengan sekali lihat. Di sampingnya, Lilia dan Talia juga muncul dengan pakaian Night Watcher-nya yang dengan jelas menampakkan sosok keduanya. Tubuh mereka tinggi semampai dan membawa belati ganda. Terlihat gagah berani dan heroik. "Wah, pakaian kalian cukup bagus," ujar Raisa sambil tersenyum. Damar memiringkan kepalanya dan berkata, "Nanti akan dibuatkan untukmu. Dilihat posturmu itu seharusnya terlihat bagus juga untukmu." "Maksudmu posturku dan Dokter Lilia tidak bagus?" ujar Talia sambil tersenyum. "Ayo berangkat." Damar berdeham dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Pada saat yang sama, dia memakai masker hitam di wajahnya.
Kemudian dia memandang Raisa dan berkata, "Kembalilah ke pulau dulu dan biarkan si Codet untuk bersiap. Tunggu ketika aku kembali nanti, aku akan pergi ke tempat eksplorasi nomor 2 dan membawa kepala Dempsey bajingan." "Baiklah," ujar Raisa sambil mengangguk. Raisa, Anna dan Sally, mereka bertiga bangkit dan bergegas ke pulau tak berpenghuni. Damar dan keenam orang lainnya membawa Elisa dan Lukas naik ke helikopter. Baling-baling berputar dengan cepat. Pesawat lepas landas, terbang di atas kota negara O dan bergegas ke markas tentara koalisi. Saat ini, di markas tentara koalisi, dalam ruangan kantor Leonardo, dia terlihat sedang mengobrol dengan seseorang di telepon. Dempsey, kami telah menerima beritanya sekarang. Damar akan datang ke markas tentara koalisi dengan helikopter, ujar Leonardo. Scarlet Order telah dikeluarkan, maka biarkan dia tinggal di markas tentara koalisi selamanya, ujar Dempsey. Maksud saya adalah, saya harap Anda bisa datang secara pribadi. Lagi pula, dia juga memiliki Starshine. Meskipun Scarlet Order telah dikeluarkan, tetapi saya mengeluarkannya secara paksa. Nanti jika saya menyerangnya secara langsung, mungkin itu dapat menyebabkan ketidakpuasan dari banyak pihak. Saya khawatir tentang Iman, ujar Leonardo. Damar telah membunuh darah daging saya. Dia awalnya seorang Night Watcher negara H. Dia menyerang orang-orang dari keluarga Dempsey. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu terinspirasi dari Iman. Sekarang Night Watcher negara H telah memiliki rasa kuat dari sebuah keluarga. Keberadaan keluarga Dempsey mampu memeriksa dan menyeimbangkan mereka. Mereka mengetahui hal ini dengan baik, ujar Dempsey. Leonardo, perang sudah di depan mata. Apakah Anda benar-benar ingin Night Watcher jatuh ke negara H? Ujar Dempsey. Theodore terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tapi bagaimanapun juga, dia keluar dari Sin City, dan berita pun datang dari Sin City. Dia menangani 4 orang dari tingkat dewa seorang diri. Jadi saya harap, Anda juga bisa datang ke markas dan menghadapinya secara langsung pada saat itu, yang nantinya dapat meyakinkan lebih banyak orang. Saya tidak bisa pergi dari sini sekarang. Anda tahu, ada lebih dari 2000 preman dari Sin City di pulau tak berpenghuni itu. Mereka mengincar saya. Jika saya meninggalkan tempat eksplorasi nomor 2, saya tak bisa membayangkan konsekuensi yang akan dihadapi nanti." Suara Dempsey terdengar di ujung telepon. Kemudian dia berkata, "Leonardo, Anda harus ingat, membiarkan Damar mati, bukanlah dendam pribadi antara saya dan dia, tetapi untuk memenangkan masa depan Night Watcher. Pria ini benar-benar berbakat, tetapi ambisinya adalah terlalu besar." Setelah mengatakannya, dia menambahkan, "Saya memiliki kerjaan untuk dilakukan di sini, jadi saya akan menutup teleponnya dulu. Dempsey, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Sebelumnya, Wahyudi mengatakan bahwa Anda bekerja sama dengan Red Lotus dan membunuh rekan setim Damar, Tata. Apakah Anda benar-benar?" Sebelum dia selesai bertanya, Dempsey menutup teleponnya. Theodore tertegun, lalu tersenyum dan berkata, Dempsey pasti marah. Dia adalah pahlawan Night Watcher, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Itu pasti omong kosongnya Wahyudi. Setelah itu, dia kemudian duduk sambil mengerutkan dahinya dan menyalakan sebatang rokok. Kemudian dia duduk di sana dan bermeditasi untuk waktu yang lama. Sampai dia selesai merokok, dia mematikan rokoknya, lalu dia berdiri bangkit, menekan tombol di meja sebelah, dan berkata ke mikrofon, pengumuman. Saya umumkan sekarang bahwa target Scarlet Order, Damar, sedang menuju markas tentara koalisi dengan menaiki helikopter. Markas tentara koalisi, masukkan status peringatan tingkat 1. Kemudian dia kembali mengulangi pengumuman itu. Dan kemudian, terdengar suara sirine yang berbunyi di seluruh markas tentara koalisi. Di sebuah ruangan,
Wahyudi sedang duduk dengan seorang lelaki tua. Ketika dia mendengar sirine itu, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Itu benar-benar gaya Damar. Orang yang dikirimkan dari sini untuk bernegosiasi dengannya tak akan dipedulikannya. Kemudian akan datang langsung dengan orang-orangnya untuk membunuh." Setelah mengatakannya, dia dan lelaki tua itu menunjukkan sedikit senyum pahit. Bersambung 448. Helikopter itu terbang di langit. Chris mengenakan headphone-nya, mengemudikan helikopter dan perlahan melewati pegunungan. Wilayah yang Damar pilih untuk terbang tidak terlalu jauh dari markas tentara koalisi Night Watcher. Di dalam helikopter, Damar melihat pegunungan dan kemudian melihat ke arah Lukas di sebelahnya. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Kamu tidak bisa kembali." Luas buru-buru berkata, Tidak. Faktanya, selama periode waktu ini, kejujuran dari Lukas yang tidak bisa dimengerti oleh Damar. Setelah Damar menangkapnya, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Baik dalam perjalanan kembali dari Sin City atau di pulau tak berpenghuni, dia bahkan tidak mencoba melarikan diri. Damar tidak berpikir veteran seperti itu akan menerima nasibnya. Jadi dia bertanya-tanya apakah bocah ini akan menyesal ketika dia tiba di tempat kejadian. Dia tidak hanya tidak mengekspos Dempsey tetapi juga salah menuduh Damar sendiri, dan kemudian melarikan diri dengan bantuan Dempsey. Di sebelah Elisa, dia menatap Damar dan bertanya, "Damar, maukah kamu melepaskanku setelah aku bersaksi untukmu?" Damar meliriknya dan berkata, "Katakan lagi." "Hampir sampai," ujar Chris saat itu. Damar melihat ke bawah melalui jendela. Benar saja, dia menemukannya di bawah. Gedung-gedung mulai bermunculan. Bangunannya bergaya negara O. "Ayo pergi." Damar menarik napas dan berkata dengan nada berat. "Akhirnya sampai pada hari ini. Ada orang," ujar Lilia sambil melihat menggunakan teropong. Damar melihat melalui teropong dan menemukan banyak orang berdiri di atas gedung-gedung itu. Damar tidak terkejut. Dia berada di negara O dan datang ke sini dengan ledakan besar. Jika Night Watcher negara O tidak menemukan pergerakannya, dia akan menjadi lebih terkejut. Pada saat yang sama, di headphone Chris, terdengar sebuah suara yang berkata, "Damar, kamu semakin dekat dengan markas tentara koalisi. Silakan mendarat atau menjauh dengan cepat, jika tidak, kamu akan menanggung serangan kami yang membabi buta." Damar juga memakai headphone. Dia dapat mendengar suara itu. Dia mengerutkan dahinya dan berkata, "Mendarat dulu saja." Dewan menghela nafasnya, melihat sekeliling, mengerutkan dahinya dan berkata, "Bawa aku ke gunung itu." Dia menunjuk tidak jauh dari tempat. Dewan mengangguk. Pesawat berputar dan berhenti di atas gunung. Kemudian tali itu dijatuhkan. Dewan dan Lilia menuruni helikopter dengan tali. Jika mulai menyerang, posisi Dewan akan memberikan tembakan fatal bagi orang-orang penting. Setelah Dewan turun, helikopter kembali berputar dan mendarat di tanah yang relatif datar di antara pegunungan dan hutan. Damar menghela nafasnya, lalu menatap Lukas dan berkata, "Turun." Lukas perlahan melompat turun dari helikopter. "Ikut denganku." Chris melompat turun dan pergi ke satu arah, menuju markas tentara koalisi. Mereka hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari markas Night Watcher. Mereka sangat cepat, tak lama mereka telah mendekati markas Night Watcher. Di bawah tangga, ada banyak bangunan yang mirip dengan tembok kota. Di dalam ini adalah markas tentara koalisi Night Watcher. Pada saat Damar dan ke-6 orang lainnya sudah mulai mendekat, gerbang perlahan terbuka ke arah kedua sisi. Kemudian, banyak orang dengan pakaian Night Watcher bergegas keluar dan berdiri di kedua sisi. Damar melihatnya dan tampak seperti total ada 40 orang. Markas Night Watcher dikelola oleh Night Watcher dari semua bidang. Perkiraan penyebaran setiap tahunnya sekitar 1000 orang. 1000 orang ini semuanya adalah tingkat tinggi atau lebih di atasnya.
Damar melihat dan menemukan bahwa tidak ada orang dari negara H. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Ya, bagaimanapun, Night Watcher negara H tidak bisa menyerangnya sendiri. Damar, pada saat yang sama, di ambang pintu, muncul sesosok orang bertubuh ramping dari dalam. Dia berambut merah menyala, dan memiliki postur tubuh yang ideal. Dia memiliki penampilan yang berbeda dari Damar. Dia adalah satu-satunya, hanya memegang sebuah pedang besar di mana ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada pedang milik si Codet sebelumnya. Dia memakai masker, membuat orang tidak bisa melihat wajahnya. Tapi Damar mampu mengenalinya sekilas. Saat pertempuran tapak dewa, Damar menjadi prajurit dalam pertempuran itu. Kawan seperjuangan Damar, Night Watcher negara NM0. 3. Alice Somi. Sering, dia meletakkan pedang panjangnya di tanah, dan kemudian dia berdiri di pintu dan menatap Damar. Pada saat yang sama, Damar mendengar sebuah suara berat melalui pengeras suara yang ada di pintu dan berkata, "Damar, mengapa Lukas ada bersamamu? Apa yang akan kamu lakukan dengan membawa pemimpin Red Lotus ke markas Night Watcher? Apakah kamu bekerja sama dengan Red Lotus? Apakah kamu akan sepenuhnya mengkhianati Night Watcher? Aku tidak ingin menyerangmu, jadi pergi saja," ujar Alice membuka mulutnya. "Leonardo tidak akan membiarkanmu menginjakkan kaki di markas tentara koalisi." Tidak seperti perawakannya, dia berbicara dengan suara yang lembut. Damar mendongak dan berkata, "Aku datang ke sini karena 2 hal. Pertama, aku ingin bertanya kepada kalian semua di tentara koalisi. Atas dasar apa aku dikeluarkan dari Night Watcher? Di mana mereka memenuhi syarat untuk mengusirku?" ujar Damar menatap Alice dengan tenang. "Kedua, aku di sini untuk membuktikan bahwa Dempsey adalah pengkhianat Night Watcher. Dia berkolusi dengan Red Lotus. 3 tahun lalu, dia membunuh saudaraku, Tata, melukaiku dengan serius sampai aku kehilangan ingatanku. Dia membiarkan Night Watcher negara Hanomor 2 melarikan diri selama 3 tahun. Alice mengerutkan dahinya dalam-dalam ketika dia mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata, "Kamu menanggung Scarlet Order. Masuk akal jika aku harus langsung melawanmu, tetapi kamu dan aku adalah kawan seperjuangan di pertempuran tapak dewa. Kamu menyelamatkan aku dan temanku, jadi aku bertahan untuk tidak menyerangmu. Apa yang kamu katakan barusan adalah hasil dari negosiasi tentara koalisi. Kamu bisa mencoba menghentikanku," ujar Damar. Kemudian dia mengambil langkah berjalan menuju pintu. "Keluarkan pedang," ujar Alice dengan nada dingin. Jering, jering, jering. Orang-orang di sekitar, orang-orang yang berjaga di tembok, orang-orang di atas bangunan. Pada saat ini, suara dencingan pedang pun mulai terdengar. Pada saat ini, karena perbedaan waktu, hampir malam di sisi negara O. Matahari terbenam menampakkan bayangan dari sosok Damar dan kelompok besarnya. Dia melihat sekelompok Night Watcher benar-benar mengeluarkan pedang mereka. Talia dan Chris yang mengikuti Damar, tidak bisa menahan senyum pahit. Orang-orang ini, mereka dulu adalah rekan seperjuangan mereka. Sekarang, mereka benar-benar mengarahkan pedang ke arah mereka. Semuanya ini sebelumnya, baik Scarlet Order, atau baik mengeluarkan Night Watcher, Damar selalu memiliki nafas di dalam hatinya. Semua yang dia miliki telah diberikan untuk Night Watcher. Terhadap Night Watcher, dia memiliki rasa memiliki yang sangat kuat. Tetapi ketika orang-orang ini mengeluarkan pedang mereka, rasa memiliki itu seolah runtuh seketika. Dia membawa sepasang belati di punggungnya dan melepas maskernya. "Kamu tidak bisa menghentikanku," ujar Damar mengangkat kepalanya sambil menatap Alice. "Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku tidak percaya apa yang mereka katakan, tetapi aku seorang prajurit. Aku ingin menjalankan perintah. Aku mungkin memang bukan lawanmu, tetapi jika kamu ingin melewati pintu ini, kamu harus melewatiku dulu." Alice membuka mulutnya sedikit,
dan kemudian mengarahkan pedang panjang ke arah Damar. "Demi semua yang bernafas," ujar Alice. "Apa yang ditunjukkan oleh pedang, apa yang diinginkan hati. Pertempuran yang tidak ada jalan kembali." Ini adalah slogan dari Night Watcher. Kelompok itu meneriakkannya dalam bahasa Inggris. "Talia." Damar mengulurkan tangan ke samping. Talia mengangguk dan menyerahkan sebuah bungkusan kepada Damar. Melihat ini, Alice sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Damar. Pada saat ini, dia melihat Damar membuka bungkusan itu. Ketika dia melihat semua yang ada di dalam bungkusan itu, matanya terbelalak dan dia sangat terkejut. Dia melihat bahwa dalam bungkusan itu, ada medali penghargaan jasa dengan berbagai warna berbeda. Sebuah bungkusan yang penuh. "Ini semua adalah medali yang aku menangkan dalam 6 tahun karirku sebagai Night Watcher," ujar Damar. "Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk keadilan. Hari ini, aku akan membuka jalan dan menyebarkan semua medali prestasiku ini. Setelah hari ini, aku akan memutuskan hubungan dengan Night Watcher." Kemudian dia mengambil medali penghargaan jasa berwarna biru, berjalan ke depan dan berkata, "Medali penghargaan jasa ini adalah misi pertamaku untuk berurusan dengan bajak laut, menyelamatkan sandera, dan mendapatkan penghargaan kelas 3. Ini juga satu-satunya medali penghargaan jasa warna biru milikku." Setelah mengatakannya, Damar melemparkan medali itu ke kakinya. Bersambung, 449. Dang, medali penghargaan jasa warna biru itu jatuh ke tanah. Di atas, semua Night Watcher tercengang. Mereka melihat bungkusan yang ada di tangan Damar, medali yang ada dalam bungkusan itu. Sesama sebagai Night Watcher, mereka semua tahu apa arti medali ini. Medali prestasi sangat sulit untuk didapatkan, bahkan untuk sampai peringkat 3. Dan Damar, hanya ada satu medali prestasi peringkat 3. Di ranselnya, sejumlah besar dari medali yang dimilikinya berada di atas peringkat 2. Di antaranya, tidak ada kekurangan peringkat 1, penghargaan khusus dan Starshine ada di tangannya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka juga adalah pahlawan Night Watcher. Dia menumpahkan darah yang tak terhitung jumlahnya demi Night Watcher. Dia telah mendekati kematian beberapa kali untuk menempatkan dirinya dalam situasi hidup dan mati. Dia juga pahlawan Night Watcher. Alice mengernyit dalam-dalam. Pada saat ini, Damar sudah dekat dengan pintu. Dia mengambil medali penghargaan jasa kedua. "Medali ini aku dapatkan di negara A. Dalam perang itu, aku memimpin sebuah tim untuk membunuh 3 pembunuh Red Card dari Red Lotus, mendapat prestasi peringkat 2 dan mendapatkan medali keduaku ini, medali penghargaan jasa warna ungu." Dang, setelah mengatakannya, dia melemparkan medali itu ke tanah. Pada saat yang sama, seluruh orang telah datang menghampiri Alice. Alice memegang pedang panjang di tangannya, dan mengernyitkan alisnya. Mereka yang telah mengeluarkan pedangnya masing-masing, saat ini masih belum menyerangnya. Alice tersenyum pahit. Dia meletakkan pisaunya di tanah dan memberi jalan. Damar membawa orang-orang melalui pintu kipas dan secara resmi melangkah ke tempat tentara koalisi. Saat ini, ada banyak monitor di gedung bertingkat tinggi di markas tentara koalisi. Di depan monitor, ada banyak orang yang berdiri saat ini. Theodore, beberapa pejabat lainnya, termasuk Wahyudi. Pada saat ini, pejabat negara mengerutkan dahinya dan berkata, apa yang Alice lakukan dan mengapa dia membiarkannya masuk. Ten, awalnya kalian negara NM memiliki hubungan yang baik dengan negara H. Mengapa sekarang masih harus menjilati kaki bau negara H? Mendengar ini, seorang pria kekar mengangkat alisnya. Dia mendongak menatap ke arah Night Watcher negara O dan berkata, kamu sebaiknya membersihkan kata-katamu itu. Apakah Anda ingin bertarung? Wahyudi sedang berbaring di sofa menonton drama. Tiba-tiba, alisnya berkerut. Ada apa dengan orang-orang ini?
Orang lain juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, karena sirine peringatan tingkat 1 dihidupkan. Sekarang semua Night Watcher di markas tentara koalisi telah dikerahkan. Ada lebih dari 1000 hingga 2000 Night Watcher di sini. Pada saat ini, ada banyak Night Watcher di jalan-jalan dan atap gedung-gedung markas tentara koalisi. Kecuali Night Watcher negara H, semuanya dikerahkan. Tetapi pada saat ini, tidak ada satupun yang menyerang Damar. Dimanapun Damar lewat, semua pedang Night Watcher diletakkan, atau mereka memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Dia adalah, ketika Wahyudi melihat gerak-gerik Damar, wajahnya tiba-tiba berubah dan terduduk dari posisinya. Sepertinya dia sangat sedih. Di sebelah Wahyudi, lelaki tua itu menghela nafasnya. "Apa yang kalian lakukan? Sialan!" teriak Wahyudi dengan marah. Pada saat ini, tempat ini di mana dapat melihat pemantauan. Ada banyak orang yang berada di dalam, tetapi mereka terdiam sejenak. Hanya pejabat negara yang berkata dengan keras, "Cepat beritahu mereka untuk menyerangnya. Jika terus seperti ini, mereka mungkin akan datang langsung kepada kita." Leonardo mengerutkan dahinya. Dia tidak ingin berbicara apapun, tetapi memikirkan apa yang dikatakan Dempsey sebelumnya. Dia mengertakkan giginya, menekan tombol dan berkata ke mikrofon, "Semuanya." Kepung Damar. Suaranya menggema di seluruh tempat itu. Suara itu terdengar hingga ke telinga Damar, dan aura dingin Damar seketika muncul saat itu juga. Dia mengeluarkan medali penghargaan jasa warna ungu dan bergumam, "Medali penghargaan jasa ini diperoleh di kota BJ. Aku berusia 20 tahun saat itu. Medali ini juga diperoleh di kota BJ, juga sama saat berusia 20 tahun. Setiap kali dia mengeluarkan medali, dia akan memberitahu asal-usul medali itu." Berbagai prestasi perang ini membuat hampir semua tenggorokan para Night Watcher kering. Di sebuah gunung yang jauh, Lilia memegang teropongnya, dan mata Dewan juga tertuju pada pemandangan itu. Pada saat ini, mata mereka menajam. Akan membuka jalan. Damar sekarang membuka jalan baginya untuk bergerak maju saat ini dengan semua medali prestasinya di Night Watcher. Setelah jalan selesai, medali prestasinya tersebar, yang juga berarti, tampaknya Damar benar-benar berencana untuk meninggalkan Night Watcher sepenuhnya. Dia masih dibuat sedih. Lilia mendesah. "Jika mereka melakukan ini padaku, aku akan sedih," ujar Dewan. "Saudara kita dibunuh oleh Dempsey, lalu Dempsey menyalahkannya dan malah membawanya ke pengadilan tentara koalisi. Kemudian tentara koalisi dengan tanpa bukti memilih dia keluar dan Iman tidak memilih untuk melindunginya, dan Iman tahu yang sebenarnya." Lilia mengerutkan dahinya dan berkata, "Kita semua tahu perasaan Pak Tua terhadap Damar. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, dan dia mungkin memiliki ketakutannya sendiri. Jika dia mati, pada saat itu mungkin benar Dempsey yang mengatakan bahwa Night Watcher negara H menginginkan keluarga besar, bukan ini yang ingin dilihatnya." Dewan berkata, "Hal-hal yang tidak perlu seperti ini sebenarnya membuat orang-orang ini takut. Apa perlunya bertarung berdampingan dengan mereka? Jika mau pergi ya pergi saja. Di masa depan, jika itu masalah besar, kita akan menemukan tempat untuk kumpulkan semua keluarga kita bersama. Kita tidak bisa melindungi orang lain. Masih tidak masalah untuk melindungi kerabat dan teman kita, dan kita memiliki banyak industri sekarang. Cukup untuk mendukung kita." Ketika dia mendengar ini, Lilia sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, di atas sebuah gedung tinggi, Wahyudi menatap Leonardo dengan mata menyala. Dia sebelumnya marah namun kemudian dia menunjukkan senyum lega. Lalu dia merentangkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu bertanya apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membuka jalan. Lihatlah medali dalam bungkusannya itu. Ini adalah medali yang dia menangkan di Night Watcher selama 6 tahun terakhir.
Sejak dia bergabung dengan Night Watcher untuk tahun ketiga dan menjadi Night Watcher Zero Negara H, dia telah hampir berpartisipasi dalam misi skala besar di seluruh dunia. Medali yang dia terima adalah kalian sendiri yang membuatnya mengeluarkannya, lalu memberikan Scarlet Order kepadanya. Seumur hidup belum tentu bisa memiliki sebanyak itu. Tetapi sekarang, dia akan membuka jalan dan menyebarkan medali ini, yang juga berarti hatinya benar-benar kecewa padamu, yang berarti dia bisa meninggalkan Night Watcher mulai hari ini, ujar Wahyudi sambil menggertakkan giginya. Kemudian suasana kembali menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Leonardo menggertakkan giginya dan berkata, dia seharusnya mati saat dia membunuh anak-anak pahlawan. Tidak bisa dibandingkan dengan medali itu. Kemudian dia berkata ke mikrofon lagi, apa yang kalian lakukan? Sekarang aku memerintahkan agar Night Watcher di markas ini mendengarkan perintah itu dan kepung dan membunuhnya dengan cepat. Cepat, tapi tidak ada yang bergerak. Hati manusia tumbuh dari daging. Pada saat ini, ketika Damar menyebarkan medalinya satu persatu di tanah, Daman dan kelompoknya berjalan maju dengan medali. Semua orang benar-benar diam saat ini. Pedang terangkat dan perlahan-lahan diletakkan. Beberapa Night Watcher yang pernah memiliki hubungan dengan Damar menundukkan kepala mereka, dengan air mata mengalir di mata mereka. Dengan cara ini, Damar berjalan melalui jalan yang panjang, dan satu demi satu medali itu terus jatuh. Warna biru, ungu, emas. Setiap jalan yang dilewatinya, tergeletak medali yang memancarkan sinarnya. Memikirkan kehormatan Night Watcher, saat ini membuka sebuah jalan, membuat orang merasa tergerak. Tanpa sadar, Damar telah dekat dengan gedung tinggi. Pada saat ini, bungkusannya di tangannya hilang, dan hanya ada 2 medali yang tersisa di tangannya. Dia sedikit terpana, dan kemudian menyematkan medali di dadanya. Kedua medali ini, salah satunya sangat terang, seperti bintang-bintang yang bersinar di langit. Ini mewakili kehormatan tertinggi Night Watcher, Starshine. Sejak terbentuknya Night Watcher, hanya ada 3 medali yang lahir. Yang pertama, Dempsey. Yang kedua, Iman. Yang ketiga, ada di tangan Damar. Bersambung, 450. Dan medali berwarna emas terakhir, yang dia dapatkan 3 tahun lalu, juga merupakan pertempuran di mana tata mati. Damar menyematkan kedua medali itu di dadanya, membelainya dengan lembut, dan kemudian menurunkan medali Starshine. Pada saat ini, semua Night Watcher mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Damar dan melihat medali yang mewakili kehormatan tertinggi Night Watcher. Hati mereka terasa sangat sesak. Damar, apakah kamu benar-benar ingin kehilangan medali ini? Damar mendongak. Melihat gedung tinggi, dia berkata, medali penghargaan jasa ini adalah pertempuran skala besar pertamaku. Dalam pertempuran itu, aku pikir sebagian besar dari kalian yang hadir telah berpartisipasi di dalamnya dan memenangkannya di pertempuran tapak dewa. Ini juga medali kehormatan tertinggi yang kumenangkan, bernama Starshine. Setelah mengatakannya, Damar perlahan menghembuskan nafasnya, dan kemudian langsung melepaskan tangannya. Medali Starshine jatuh perlahan ke tanah. Di belakang Damar, Talia melipat bibirnya, dan ada perubahan raut wajah di wajah Chris dan Pugu. Suasana menjadi hening. Dang, medali itu jatuh ke tanah dan menimbulkan suara yang nyaring. Medali itu terpantul jatuh di tanah, dan kemudian terbaring dengan tenang di tanah. Damar kembali berjalan mengambil langkah menuju lantai dasar gedung. Medali penghargaan jasa berwarna emas berada di dadanya. Kemudian dia mendongak dan melihat ke arah gedung tinggi. Pada saat ini, di gedung tinggi, di depan layar tampilan yang tak terhitung jumlahnya, perwakilan dari Departemen Utama Night Watcher terdiam. Hanya suara Wahyudi yang terdengar dan berkata, "Pak Tua, ini sudah berakhir. Bocah ini benar-benar gila. Dia membuka jalan dengan medali. Saya khawatir dia benar-benar ingin benar-benar keluar dari Night Watcher."
Dia mungkin tidak mengerti jalan pikiran Anda. Lagi pula, dia masih sangat muda. Keluhan ini terlalu besar. Berbicara sampai sini, dia terlihat tanpa ekspresi dan matanya tertuju pada layar di depannya. Ada apa? Terdengar suara orang di ujung telepon. Dia melemparkan medali penghargaan jasa Starshine ke tanah, gumam Wahyudi. Di tempat yang jauh, di markas Night Watcher Negara H, di sebuah ruangan kantor, Hugo Wong sedang menerima telepon. Di sebelahnya, Iman duduk dengan tegak. Dia mendengar suara Hugo Wong yang terhenti dan wajahnya sedikit berubah. Dia mengerutkan dahinya dan berkata, "Ada apa?" Bocah itu. Hugo menghela nafasnya. Dia membuat jalan. Sekarang dia telah memasuki markas tentara koalisi. Baru saja, dia melepaskan medali Starshine miliknya. Bajingan kecil ini. Iman tiba-tiba menggebrak meja. Meja kayu solid di depannya hancur dalam sekejap. "Ark, apakah kamu tidak pernah memikirkannya?" Pada saat ini, Hugo Wong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karakter anak laki-laki ini sangat mirip denganmu dalam beberapa aspek." Ketika Iman mendengar ini, dia mengerutkan dahinya dan kembali terduduk di kursi. Pada saat ini, Damar membawa kelompoknya ke bagian dasar gedung bertingkat tinggi ini, lalu melihat ke atas dan berkata, "Leonardo, semuanya, turunlah." Dia menatap ke atas gedung tinggi itu. Di gedung bertingkat tinggi, terdengar suara langkah kaki yang terdengar saat ini. Wahyudi bergegas turun lebih dulu. Dia memandang Damar di kejauhan dan tak berbicara apapun. Melihat bahwa Damar masih memiliki medali penghargaan jasa di dadanya, dia sedikit lega, tetapi melihat medali Starshine yang sudah tergeletak di tanah, hatinya terasa sangat sesak. Ini adalah kehormatan tertinggi dari Night Watcher, dan dia kini hanya terbaring di tanah. Dengan cepat, sekelompok besar orang keluar. Orang-orang ini adalah perwakilan Night Watcher di berbagai negara, ada puluhan orang. Mereka sangat ramai. Keluar dari gedung tinggi, Leonardo berjalan paling depan. Di belakang Damar, Alice dan yang lainnya juga berkumpul. Mereka tidak melakukan apa-apa dan mengikuti Damar sepanjang jalan. Menyaksikan Damar melempar satu demi satu medali ke tanah. Kemudian suasana hening tanpa suara. "Damar," Theodore mencibir dan berkata, "apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari tempat ini dengan aman hari ini hanya karena dengan memainkan trik seperti itu?" Damar berkata dengan sedikit tersenyum, "Sebelumnya, Anda secara sepihak mengeluarkan saya dari Night Watcher, tetapi saya belum mengumumkannya, jadi saya tidak akan menyerangmu. Bagaimanapun, di hati saya, orang-orang ini masih rekan-rekan saya, tetapi saya berkata, saya akan membuka jalan. Dari pendaratan medali terakhir ini, saya tidak akan menjadi Night Watcher. Baik Anda mengeluarkan Scarlet Order pada saya, atau ingin sekarang menyerang saya akan mengikutinya." Setelah mengatakan itu, pandangannya melihat ke ribuan lebih Night Watcher dan berkata, "Hanya ada 4 dari kami di sini. Oh, dan juga ada 2 orang lagi di gunung. Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda dapat menyisakan saya. Atau berapa banyak korban yang akan Anda dapatkan setelah Anda menyisakan saya." Gila, dia masih gila seperti sebelumnya. Ini adalah Damar. Kesan mereka tentang Damar, killer god dari dunia bawah tanah, senjata terkuat Night Watcher. Setelah mengatakannya, dia memandang Leonardo dan berkata, "Hari ini, tidak peduli apapun saya akan meninggalkan Night Watcher. Tetapi sebelum itu, saya memiliki 2 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda." Dia menunjuk ke Theodore dan berkata, "Anjing tua, saya telah berjuang di luar selama bertahun-tahun demi Night Watcher dan membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Anda anjing tua yang hanya duduk di markas setiap hari, atas dasar apa Anda mengeluarkan saya dari Night Watcher?" Dia tidak memberikan wajah apapun padanya. Raut wajah Theodore seketika berubah, dan kemudian dia mencibir, "Menurut apa yang dikatakan Mer Dempsey,
kedua keturunan saudaranya telah dibunuh olehmu di wilayah negara X. Bagaimana dengan buktinya? Cepat keluarkan, ujar Damar. Leonardo terdiam. Bukti? Tentu saja tidak ada bukti. Dia berkata dengan tegas, buktinya adalah apa yang dikatakan Mer. Dempsey, dia adalah pahlawan Night Watcher. Apakah dia akan menuduh Anda seperti itu tanpa suatu alasan? Oh, jadi tidak ada bukti, hanya berdasarkan apa kata Dempsey. Kalian percaya padanya. Mengapa? Apakah kalian semua adalah anjing peliharaan Dempsey? Mata Damar tertuju pada sekelompok besar perwakilan yang berdiri di belakang. Dempsey mengatakan bahwa Night Watcher negara H mungkin akan menjadi lebih kuat, dan kemudian Anda mempercayainya. Damar mengangkat bahu dan berkata, jangan bicara seperti ini. Saya berhenti hari ini. Kalian melakukan hal seperti ini lagi. Hingga nanti saatnya tiba, Iman juga akan berhenti. Tunggu sampai perang terjadi. Kalian akan melakukannya sendiri. Setelah menyelesaikan perkataannya, raut wajah sekelompok besar orang itu sedikit berubah. Sebenarnya, bagi mereka ini memang cukup rumit. Mereka semua tahu bahwa Iman sangat kuat dan Damar memiliki bakat yang hebat. Iman adalah harapan mereka, tetapi mereka tidak ingin para Night Watcher negara H menjadi terlalu kuat dan menekan mereka. Begitu banyak orang berbakat yang mengeluarkan Damar tanpa bukti di awal. Damar memandang Theodore dan berkata sambil mencibir, jadi bisa dibilang, tanpa bukti, Anda mengeluarkan saya. Dia adalah pahlawanmu, lalu apa saya bukan? Anda sepertinya sudah lupa sudah berapa lama sejak pertempuran tapak dewa. Mendengar pertanyaan Damar, banyak orang menundukkan kepala karena malu. Mereka bersalah dan tidak berani menatap Damar yang berada di depan mereka. Damar terkekeh, lalu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda. Bagaimanapun, mulai hari ini, saya akan meninggalkan Night Watcher. Jika Anda ingin lanjut berurusan denganku, cukup datang dan aku akan mengikutinya. Wahyudi menghela nafas dan ingin menghentikannya. Tapi dia malah tidak bisa berbicara apapun. Pada saat ini, Damar berkata, hal kedua yang membuat saya datang hari ini adalah untuk memberitahu Anda tujuan saya datang ke negara O kali ini adalah untuk membunuh Dempsey. Siapa di antara kalian yang akan menentangnya? Wah, ketika Damar mengatakan itu, terjadi kegaduhan di sana. Dia akan menyerang Mer. Dempsey, apakah dia benar-benar gila? Sebuah riuhan diskusi dari orang-orang tiba-tiba terdengar. Dempsey adalah Night Watcher negara O. Bahkan di antara para Night Watcher di seluruh dunia, dia memiliki reputasi yang sangat besar. Pada saat ini, Damar mengatakan perkataan seperti itu, tentu saja mengejutkan semua orang. Theodore mencibir, tentu saja seperti itu, Damar, Anda datang ke sini hari ini dengan Lukas. Apakah Anda berencana akan membuat keributan dengan kami? Beritahu kami, Anda ingin bergabung dengan Red Lotus dan berdiri di sisi yang berlawanan dengan kami. Semua orang dengarkan perintah. Damar telah mengkhianati kita. Cepat serang dan bunuh dia. Bersambung.